Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga. Di sini saya akan mempresentasikan kasus acuan keperawatan pada TNT dengan diagnosa medis anemia. Untuk diagnosanya, yang pertama, perfusi perifera tidak efektif berhubungan dengan penurunan Hb. Untuk data subjektifnya, klien mengeluh lemah. Data objektifnya, klien terlihat pucat, membran mukosa tampak kering, ekstremitas atas klien terasa dingin, SpO2-nya 94, tekanan darahnya 145/80. Untuk diagnosa yang kedua, defisit nutrisi berhubungan dengan faktor psikologis, keengganan untuk makan. Untuk data subjektifnya, klien mengatakan tidak nafsu makan, klien mengatakan mual dan muntah. Untuk data objektifnya, klien terlihat lemah, klien menghabiskan 1/4 porsi makan. Untuk diagnosis ketiganya, intoleransi aktivitas berhubungan dengan berkurangnya suplai oksigen ke susunan saraf pusat. Data subjektifnya, klien mengatakan badan terasa letih dan lemas. Data objektifnya, klien terlihat lesu, klien terlihat lemah, tekanan darah 140/80, suhunya 36,8, nadinya 97 kali per menit, darahnya 22 kali per menit. Untuk tujuannya, diagnosa yang pertama, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan keluhan berkurang dengan kriteria hasil perfusi perifer. Yang pertama, akral awal 2 akhir 4, tekanan darah sistolik awal 2 akhir 4, tekanan darah diastolik awal 2 akhir 4. Untuk yang kedua, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan tingkatnya dapat berkurang atau terkontrol dengan kriteria hasil status nutrisi. 1. Porsi makan yang dihabiskan awal 2 akhir 4. Yang kedua, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat awal 2 akhir 4. Untuk yang ketiga, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat awal 2 akhir 4. Untuk diagnosa yang ketiganya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri dapat berkurang atau kontrol dengan kriteria hasil toleransi aktivitas. Yang pertama, kemudahan dalam melakukan kegiatan sehari-hari awal 2 akhir 4. Yang kedua, keluhan lelah awal 2 akhir 4. Yang ketiga, ada tekanan darah awal 2 akhir 4. Untuk lalu kemudian intervensi. Yang pertama, observasi periksa sirkulasi perifer, identifikasi faktor resiko gangguan sirkulasi. Untuk terapeliknya, lakukan keperawatan kaki dan kuku, lakukan hidrasi. Edukasinya, anjurkan olahraga rutin, anjurkan berhenti merokok, anjurkan menggunakan obat balon tekanan darah, anjurkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi. Yang kedua, observasi. Identifikasi makanan yang disukai, monitor asupan makanan, identifikasi kebutuhan kalori, terapeutiknya fasilitas penurun pedoman diet, berikan makanan tinggi serat kalori dan protein, berikan suplemen makanan. Edukasinya, ajarkan diet yang diprogramkan. Untuk yang ketiga, monitor kelelahan fisik dan emosional, terapeutiknya sediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, berikan latih distraksi yang menyenangkan, fasilitasi duduk di sisi tempat tidur. Edukasinya, anjurkan tirah baring, anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Kemudian untuk diagnosa yang implementasi, diagnosa kedua, memeriksakan sirkulasi perifer, melakukan hidrasi, menganjurkan olahraga rutin, menganjurkan berhenti merokok, menganjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah. Untuk evaluasinya, klien mengeluh lemah. Klien terlihat pucat, membran mukosa tampak kering, ekstremitas atas klien terasa dingin, SpO2-nya 94, tekanan darahnya 145/80. Masalah belum teratasi. Akral cukup memburuk, tekanan darah sistolik cukup memburuk, tekanan darah distolik cukup memburuk. Lanjut intervensi. Untuk diagnosa implementasi satu ini, mengidentifikasi makanan yang disukai, memonitor asupan makanan, memberikan makanan tinggi serat kalori dan protein. Untuk evaluasinya, klien mengatakan tidak nafsu makan, klien mengatakan mual dan muntah,
O. Klien terlihat lemah, klien hanya menghabiskan 1/4 porsi makan. A. Masalah belum teratasi, porsi makan yang dihabiskan cukup menurun, pengetahuan tentang pilihan makanan yang sehat cukup menurun, pengetahuan tentang pilihan minuman yang sehat cukup menurun. P. Lanjut intervensi. Untuk implementasinya, diagnosa yang ketiga, memonitor pola dan jam tidur, menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus, memberikan latihan distraksi yang menyenangkan, memfasilitasi duduk di sisi tempat tidur, menganjurkan tidur baring, menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. Untuk evaluasinya, S. Klien mengatakan badan terasa lemas dan letih. O-nya klien terlihat lesu, klien terlihat lemah, tekanan darahnya 145/80, suhunya 36,8, nadinya 97 kali per menit, RR-nya 22 kali per menit. A. Masalah belum teratasi, kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari cukup menurun, keluhan lelah cukup meningkat. P. Lanjut intervensi. Di sini saya akan menjelaskan jalan terjadinya anemia. Penyebab anemia adalah pendarahan masif, penghancuran eritrosit berlebihan, bahan baku pembentukan darah kurang, terhentinya proses di sumsum tulang belakang. Kurang paparan informasi sehingga terjadi defisit pengetahuan dikarenakan penurunan kadar Hb dan perfusi tidak efektif. Berkurangnya Hb dalam darah dapat menyebabkan viskositas darah menurun sehingga menyebabkan hipoksia, pucat dan lemah, dan terjadi intoleransi aktivitas. Anoreksia menyebabkan mual muntah, terjadi intake nutrisi inadekuat sehingga terjadi ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan menyebabkan defisit nutrisi.